Halo guys, welcome back to Korea Nomit bersama orang Korea yang irit. Hari ini, hari Senin, dan aku yakin banyak dari polo-polo yang kurang suka hari Senin. Yang lagi belajar harus mulai masuk sekolah, terus yang kerja harus mulai masuk kerja. Tapi aku ada satu berita baik buat polo-polo, yaitu hari Senin adalah hari terbaik untuk beli barang-barang elektronik. Contohnya kayak TV, kamera, laptop, kulkas, bahkan lampu di Tokopedia Monday Electro Deals. Nah, karena ada diskon hingga 70% dari berbagai brand pilihan dan juga cashback hingga Rp250.000. Dan ini ada di setiap hari Senin. Jadi polo-polo langsung aja yang mau beli, klik link yang udah taruh di bawah. Oke? Oke polo-polo, jadi ini merupakan segmen baru yang tak pikirkan karena ini pasti sekarang udah menjadi bahan pembicaraan banyak orang, nggak cuman YouTuber, nggak cuman orang kantor, pebisnis, dan semuanya. Akibat kejadian corona, banyak banget orang-orang yang pendapatannya itu menjadi berkurang, ada juga yang bertambah, tapi pendapatannya itu kemungkinan besar menjadi tidak stabil. Banyak banget polo-polo yang mengalami itu. Dan diakibatkan itu, kita itu menjadi mikir, wah, kedepannya gimana ya? Enaknya aku tuh harus investasi gimana? Enaknya aku itu kalau ngehemat gimana? Meskipun kita pengen hemat, jujur kita itu nggak pernah diajari di sekolah. Cara menghemat, ya pasti ditulis ya nabung gitu. Tapi nggak pernah diajarin gimana sih cara nabung yang kayak bisa langsung kita pindahkan ke dalam tindakan. Nah, melalui segmen kali ini aku juga pengen menyadarkan diriku betapa pentingnya menghemat uang dan juga berbagi cara kepada polo-polo. Gimana sih biar kita itu bisa menabung kekayaan buat diri kita sendiri. Bukan maksudnya menabung kekayaan itu menjadi orang yang pelit, bukan. Tapi gimana sih caranya biar kita itu bisa mengatur uang. Karena polo-polo bisa ngerasakan dengan adanya corona ini kita semua kayak, wih, kedepannya gimana ya? Nah, aku juga ngerasakan itu. Aku juga masih belajar gimana caranya menabung. Tapi ya, ayo rek, kita ke depannya buat masa depan kita. Meskipun orang tua kita itu nggak semuanya kaya, aku yakin kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang orang tuanya nggak kaya, yang tidak memiliki harta banyak yang bisa diturunkan. Kalau orang tua polo-polo punya banyak harta, bersyukurlah. Kalau nggak punya, nggak apa-apa. Kita dilahirkan dalam kondisi yang lebih menantang sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih hebat. Oke, kita harus berpikir positif. Nah, di video pertama kali ini aku pengen membagikan cara gimana sih menghemat duit yang praktis banget dan aku sendiri melakukannya. Oke, langsung kita mulai. Nah, video kali ini aku bakal memperkenalkan 3 cara. Yang pertama yaitu menghemat duit. Nah, siapapun polo-polo ya bisa jadi polo-polo lagi kerja kantoran ataupun pengangguran ataupun mahasiswa. Pasti kita itu punya uang per bulannya. Maksudnya gini loh, kayak 1 bulan aku kerja bisa dapat berapa, atau 1 bulan aku dapat uang saku berapa. Nah, kita anggap aja uang saku mungkin 100.000. Biasanya kita gimana nabung? Oh, kita pakai dulu, sisanya baru kita tabung. Mindsetnya ini perlu kita ubah, yaitu kita potong dulu uang yang ingin kita tabung dan sisanya lah merupakan uang yang kita pakai. Artinya, kita itu misalnya nih 100.000, terserah kita mau hemat berapa, 5.000 kek, 20.000 kek, atau 50.000, atau mau nabung 70.000, terserah. Jujur ini mungkin bisa jadi cara yang kurang efisien kalau misalnya polo-polo itu pengen investasi. Tapi buat kita-kita yang masih pelajar atau masih baru mulai kerja, menghemat itu penting banget karena ini loh, perlu belajar gimana sih rasanya mengumpulkan duit. Dan kalau uang itu udah mulai ketabung dikit demi dikit, lama-lama itu kayak, wih, nabung itu ternyata juga bisa numpuk ya uangnya. Nah, kalau udah numpuk baru kita bisa investasi. Jadi ini tuh lebih cocok buat orang-orang yang masih pertama banget. Jadi kembali lagi ke topik yang tadi, kita itu harus motong sekian dari uang yang ingin kita tabung dan sisanya ini baru kita gunakan. Nah, mungkin ini agak membingungkan dan susah. Ada 2 cara. Pertama, polo-polo punya 2 akun bank. Misalnya tabungan pertama ini untuk yang dipakai, yang satunya benar-benar cuma ditabung. Jadi ketika uang masuk, sekian uang yang ingin kita tabung, kita masukkan ke dalam rekening itu. Kalau misalnya polo-polo bilang, aku jarang pakai kartu mas, atau aku nggak punya 2 tabungan, ya itu gampang juga.
Kalau gitu ada cara yang nggak kalah gampang, yaitu tarik tunai, masukkan dalam satu amplop, dan itu menjadi pengeluaran total untuk 1 bulan itu. Dan kalau sisa, ya ditabung lagi. Dan sebisa mungkin jangan menggunakan uang yang ingin kita tabung. Dan penting juga jangan terlalu berlebihan nabungnya. Jangan sampai 100.000 pendapatannya, oh aku mau nabung 90.000, nggak realistis toh. Jadi kita mulai dari 20.000, 30.000. Ya kalau misalnya udah biasa nabung 20, coba 25, 35, kayak gitu. Cara kedua, ini merupakan cara yang jujur nggak semua orang suka, tapi menurutku ini cara yang cukup efektif. Apalagi aku sering lakuin sih jujur. Cara yang kedua yaitu beli dan juga jual barang second. Nah di rumah Polo-Polo coba lihatan, ada nggak barang yang nggak kepakai lebih dari 3 bulan? Ada nggak yang tidak terpakai lebih dari 3 bulan? Kecenderungan kita itu bilang, oh nanti tak pakai, dan kita simpan dan 1 tahun, 2 tahun nggak kepakai. Kalau menurutku mending itu jualan aja. Kalau udah nggak kepakai 3 bulan itu jualan aja. Artinya hidup kita tanpa barang itu pun tidak ada masalahnya. Dan kenapa kita punya barang itu? Itu hanyalah kayak keinginan kita, kayak keinginan toh, itu bukan kebutuhan. Jadi menurutku lebih baik dijual aja. Dan juga kalau kita butuh suatu barang yang mungkin kita sendiri nggak yakin kalau kita ini benar-benar butuh atau pengen, beli barang second aja. Kalau misalnya yakin ini aku harus butuh untuk kerja, mungkin beli baru menjadi alasan yang cukup valid. Tapi kalau misalnya kita sendiri nggak yakin, aku pengen nyoba mulai ini, pengen nyoba mulai itu, nggak ada salahnya untuk beli barang second. Tentunya beli barang second pun harus dari tempat yang bisa kita percaya, yang aman juga. Jangan beli yang pokoknya murah, karena kalau terlalu murah bisa jadi penipuan. Dan ini yang penting, ada barang yang mahal tanpa alasan, tapi nggak ada barang yang murah tanpa alasan. Oke, penting. Ya, jadi itu merupakan cara kedua. Nah, kenapa aku bilang cara ini penting? Karena jujur aku kalau pakai barang itu lumayan tak rawat. Dan setiap kali aku jual ini, aku mesti mikir, wih orang yang beli barang secondku ini untung banget ya. Kondisinya bagus, harga juga lebih murah. Seharusnya aku yang beli barang second ini. Aku mesti mikir kayak gitu. Jadi kalau kita bisa mencari temen ataupun penjual yang suka jual barang pribadinya yang dirawat dengan baik dengan harga yang murah, bisa jadi lumayan. Dan kalau misalnya kita nggak suka pun bisa kita jual lagi dengan harga barang second. Kadang bisa lebih untung, kadang bisa dengan harga yang sama. Jadi kita pakai gratis. Salah satu contohnya, kapan itu aku sempat beli ini loh, Gorilla Pot dari si Chris, harga 70.000 won. Habis gitu tak pakai bentar, aku nggak cocok, tak jual di barang second 85.000 won. Enak toh, aku jadi nyobain barang, untung 15.000 won. Sungguhan, ini sungguhan. Tapi Chris nggak tahu karena barangnya udah tak jual, tapi udah tak jual, ya nggak masalah toh. Ya, yang ketiga yaitu gali kulkas. Ini mungkin terdengar sedikit aneh dan nggak semua orang bisa ngelakukan ini. Tapi kalau misalnya Polo-Polo tinggal di rumah ataupun tinggal sendiri dan di rumah ada kulkas pokoknya, ini bisa dilakukan. Sekarang Polo-Polo coba pergi ke kulkas, tulisan semua makanan yang ada di situ. Semua. Jangan ngelewatin satupun. Dari susu, keju, sayur, apapun itu semua tulisan. Biasanya ada pokoknya makanan yang bisa kita makan tapi udah lama nggak kita makan. Nah, terus apa? Yang bisa kita lakukan apa? 1 hari aja kita coba sih makan dari makanan yang ada di kulkas saja. Karena kecenderungan waktu kita mau makan itu kita mesti mikir kayaknya di kulkas nggak ada daging ya, udahlah kita beli dulu. Akhirnya kita beli daging sambil beli sayur. Ternyata sayurnya ini ada di kulkas. Tapi kalau kita benar-benar pengen ya gali kulkas, kayak kita benar-benar periksa setiap sudutnya, kadang itu masih ada daging yang sedikit segini, ada sayur ini, ada bumbu ini, ada ini. Dan biasanya itu bisa kita buat menjadi masakan paling nggak untuk 1 hari atau 2-3 kali makan. Jadi kayak aku itu diet itu sebenarnya suka banget karena aku itu tahu benar di kulkasku ada telur berapa, karena aku tahu betul di kulkasku itu ada apa aja. Di kulkasku sekarang itu ada rumput laut, telur, dada ayam, minuman-minuman alkohol yang 0 kaloris, ada keju 1, saus sambal, saus sriracha. Di freezer ada kulkas, di freezer ada es krim sama bawang putih cincang. Dan melalui ini kita itu harus belajar gimana sih caranya menghemat duit. Kita pergi makan keluar itu beli, tapi kalau kita makan makanan yang ada di rumah,
Artinya kita itu memaksimalkan uang yang sudah kita gunakan. Dan kalau makanan-makanan ini terlalu lama di kulkas, nantinya juga busuk dan tidak enak dimakan. Jadi kalau bolo-bolo tinggal di rumah itu sebenarnya adalah makanan yang seharusnya bisa kita makan. Bisa jadi mie instan sama sayuran kek, mie instan sama telur kek, pasti ada. Jadi ini merupakan cara yang praktis banget. Nggak tahu kenapa ya, biasanya itu di kulkas ada pokoknya makanan yang bisa kita makan buat 1 hari 2 hari, tapi kayak kurang enak gitu kita mikirnya. Tapi makan enak itu nggak ada habisnya. Kita pengen terus makan enak, ya toh? Ya. Tapi kalau uang kita simpan, ini bisa menjadi kebiasaan yang baik dan lama-lama tentunya menjadi bukit. Oke, polo-polo. Jadi di video kali ini aku udah membagikan 3 cara praktis menghemat uang, bukan menginvestasi. Nah, gimana kalau menurut polo-polo? Dan kalau polo-polo juga punya cara untuk menghemat uang, coba tuliskan di bawah sih. Kita coba bagikan. Kalau misalnya ada komen yang like-nya banyak dan juga caranya lumayan bagus, juga bakal tak bahas di video berikutnya. Jadi coba kita saling membagi opini dan juga saling mendukung untuk menghemat uang. Bukan berarti kita nggak boleh pakai uang. Pakailah uang dengan bijak. Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video minggu depan dengan tabungan yang lebih banyak lagi. Oke, polo-polo, bye-bye.